wabarakatuh. Mohon maaf terutama semua sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Samsia, Kepala Sekolah, jajaran Muhaseb, beserta guru-guru, teman-teman yang baik masih berada di angkatan 27, 26 dan alumni angkatan yang sudah lulus dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Saya dan teman-teman saya mengakui tindakan yang sudah kami lakukan itu tidak pantas dilakukan kepada ibu guru kami, yaitu Ibu Samsia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Ibu Samsia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cukup prihatin dengan peristiwa tersebut dan kronologisnya saya sudah mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya berdasarkan informasi, anak tersebut orang tuanya sudah dipanggil ke sekolah, orang tuanya nangis merasa menyesal atas tindakan anaknya. Selanjutnya sekolah sudah memberikan skorsing selama 19 hari, anak itu mendapat bimbingannya di rumah. Tetapi saya memberikan saran, anak itu tidak skorsing selama 19 hari ini saran. Mudah-mudahan sarannya bisa digunakan. Tapi diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah, menyapu dalam setiap hari dan membersihkan toilet. Ini yang saya sarankan. Waktunya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Tergantung perkembangan dari anak itu sendiri. Prinsip dasar adalah setiap hukuman yang diberikan harus hukuman yang memberikan manfaat bagi pembentukan karakter. Bagaimanapun itu adalah anak yang perlu dibimbing oleh orang tua dan oleh gurunya. Hatur nuhun. Seorang guru memiliki tugas mendidik, melatih, terus mengajar, mengevaluasi dan sebagainya. Ketika guru tersebut melaksanakan tugas tersebut, mungkin ada hal-hal yang kurang pas dengan siswa. Tetapi tidak layak apabila siswa itu berontak seperti itu. Tidak, apalagi kalau kita lihat gitu ya, zaman dulu apabila guru berada di depan siswa, guru itu ibaratkan guru ratu wang atua karo. Sehingga saya juga sebagai pendidik, sebagai dosen agak kecewa gitu dengan seperti itu. Pendidikan itu tanggung jawab bersama, baik di sekolah, di masyarakat maupun di keluarga. Jadi orang tua harus peduli pada pendidikan. Bagaimana caranya adab yang harus diterapkan oleh siswa kepada guru, terus juga siswa di dalam masyarakat menerapkan karena sudah jago di dalam medsos, sehingga mencoba untuk mengembangkan seperti itu. Juga yang paling penting itu, jadi tanggung jawab bersama antara guru, keluarga, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, ini sebagai dampak gitu ya, karena perlindungan guru ini kurang diperhatikan, maka guru salah sedikit dilaporkan kepada kepolisian. Terus sekarang bukan murid yang terjadi oleh guru, tapi guru oleh murid. Nah, ini dampaknya bagusnya ini harus ada pembicaraan antara guru dengan orang tua, guru dengan murid itu sendiri, sehingga ada perjanjian bahwa orang tua akan mendidik kepada putra-putrinya agar berakhlak yang lebih bagus, agar berkarakter yang lebih bagus.
apabila guru melaporkan kepada kepolisian, memang tidak diharapkan oleh pandangan saya. Tetapi guru harus bekerja sama dengan orang tua, sekolah, dan anak-anak tidak terjadi lagi seperti hal tersebut. Memalukan di dunia pendidikan. Pak, selama ini kan MOS sudah melibatkan TNI ya Pak, tapi terlihatnya belum efektif. Ini gimana Pak? Kalau pandangan saya gitu ya, untuk kedisiplinan guru juga cukup. Guru cukup untuk mengatasi kedisiplinan siswa. Gitu ya. Apalagi kalau ada TNI masuk sekolah, ini dampaknya juga kurang bagus menurut saya. Kan moral, Dinas Pendidikan memiliki konsep Pancawaluya. Siswa itu harus cager, bager, pinter, singer gitu. Itu terapkan. Jadi penerapan tadi harus dipahami oleh guru-guru SMA, SMK, negeri maupun swasta di Jawa Barat. Sehingga nanti terapan itu, apabila itu bisa diterapkan, dikuasai, dipahami, insya Allah siswa tidak akan seperti itu. Aku tak tahu wabu ya Pak Baban. Maksudnya kecuali mau ngobrol tahu apa mau yoga. Lucu-lucu ya Allah. Ini gendeng paling Pak Bang. Kok dia jahat kayak ngono, cangkeme lho rujak. Itu anaknya lucu-lucu. Beda. Nabrak gitu saya yang salah gitu. Pakai otak dipakai ya. Jalan ada aturan, bukan cuma kamu kerja punya aturan ya. Jalan ada aturannya, tata tertib lalu lintas gimana. Punya otak, jangan ditinggal di dapur. Kamu buat anak ngencuk bisa, bawa motor nggak bisa kamu di jalan. Hah? Menangnya sendiri, ayo urusan polisi. Kamu nggak terima, ayo urusan polisi. Jangan menghindar. Ayo urusan polisi. Ayo urusan polisi. Nggak usah lari. Ayo. Nggak usah menghindar. Yang ngancing masalah kamu loh ya. Yang ngancing masalah kamu loh ya. Nggak usah menghindar. Nggak usah menghindar. Apa maksudnya menghindar? Apa maksudnya mau menghindar? Kamu saya tunjukin dashcam nggak berani kamu lihat. Kamu tunjukin dashcam saya udah lihat nggak berani ya. Apa maksudnya mau menghindar? Mau menghindar. Apa maksudnya mau menghindar? Ini loh ya guys. Ini loh, uang menangis dewe S6150. Ya, ada masalah nggak mau diselesaikan, nggak punya nyali dia, nggak punya nyali. Anaknya sendiri motong-motong jalanku, maksudnya apa? Ya, kerja dendi, kerja dendi. Diam, selesaikan masalahnya. Diam, selesaikan masalahnya. Taruh padamu. Ayo, ayo selesaikan masalahnya. Bu, izin mobilnya ya Bu. Diam, aku tak minggirin sepeda mobilku. Jangan lari kamu. Jangan lari kamu. Silakan sini Bu. Nawawa. Sebelah kanan. Kamu nawa, kamu mau silakan. Mbak bisa cerita sedikit kemarin Mbak itu gimana cerita awal sedikit aja Mbak, awalnya gimana? Itu dari mana Mbaknya itu? Cerita awal kemarin ya di lampu merah. Jalan? Di jalan. Terus setelah itu? Perawatan Sekarsari. Di situ katanya saya motong jalan Mbaknya. Dari sebelah kiri apa kanan? Dari kiri, tapi saya posisinya mepet di mobil, bukan dari kiri yang ujung sana, bukan. Terus setelah itu? Setelah itu saya belok kanan. Tapi sempat tenggoran apa enggak Mbak? Tidak sama Tidak sekali. sempat ya? Tidak tenggoran sama sekali. Setelah kejadian itu dihentikan gimana? Dihentikan di
potong gini. Oh, dipotong depan, setelah itu Depan. Setelah itu saya disiram pakai air. disiram apanya mbak? Kena muka, ini, kena muka. sama anak saya. Iya, disiram pakai air. Setelah itu mbaknya maki-maki saya, terus dia keluar dari mobil. Sempat ada kekerasan mbak? Iya, baru cekcok. Ada kekerasan, pemukulan, nyolok mata 2 kali, nginjak kaki. Kenapa waktu itu tidak ngelawan mbak? Ya, kalau misalkan saya melawan dengan hal yang sama, apa bedanya saya? Saya di situ juga bawa anak, dia juga bawa anak. Saya nggak mau anak saya mendengar kata-kata yang kurang enak juga dari saya. Saya nggak mau nanti anak saya meniru perbuatan orang tuanya dengan cara menyelesaikan hal yang sama. Artinya memang dipastikan tidak ada senggolan ya mbak? Tidak. Tidak ada ya antara kendaraan jenengan sama mobilnya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada ya. Posisi pada saat terjadi cekcok itu mbaknya sempat sudah minta maaf atau gimana? Sudah, saya langsung minta maaf. Pada saat itu saya sudah langsung minta maaf, tapi mbaknya tidak mau memaafkan pada saat itu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.